Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Teddy ya. Terima kasih Mbak Yeni. Terima kasih juga untuk Bung Zul yang sangat kreatif ya, mendorong forum komunikasi kita ini. Saya senang sekali sudah diawali oleh rekan-rekan yang sangat memahami secara mendalam, begitu Bung Teddy ya, dari Bung Iqbal Mokhtar tadi. Kemudian disambung dengan rekan saya seketurunan Bung Timbul Siregar. Jadi sesama Siregar ini satu kakek ini di atas ini. Iya. Terima kasih. Dan saya senang sekali kedua-duanya beliau dengan sangat tegas, jujur dan independen mengucapkan apa adanya. Dan inilah sebenarnya harus didengar oleh siapa saja yang membuat kebijakan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung Teddy, ini seru ini di grup chatnya ini ya, yang sudah mencapai 90-an ya, hampir 100, itu rame betul di situ itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa ngapain lagi ini diomongin karena sudah jalan di lapangan katanya begitu. Yang kedua, sudah banyak muncul konflik. Nah, ini gimana mengatasinya? Macam-macam itu sekarang di sana itu. Jadi nampak sekali bahwa proses proses penyusunannya ini pun sebentar ya, sebentar. Ini mesti dicolok dulu ini, ntar. Silakan dong. Ya, jadi prosesnya itu sepertinya kurang mempertimbangkan simulasi kondisional di lapangan ya. Nah, saya jadi ingat ini waktu saya masih dokter puskesmas Bung Teddy tahun 84 ya. Jadi gini-gini juga pernah di puskesmas gitu ya. Bagaimana pendapatan pelayanan kesehatan itu dijadikan PAD dan barang siapa puskesmas dengan PAD tertinggi diberi penghargaan. Itu saya lawan ya, mulai dari puskesmas, kemudian saya beberapa kali kepala dinas kabupaten, itu kita lawan. Pola pikir itu kita balik di dewan. Yang diberi prestasi seharusnya adalah puskesmas dengan kunjungan paling sedikit namun prestasi kualitas kesehatan yang terbaik. Itu yang harus mendapat penghargaan. Jadi bukan yang paling banyak. Nah, itu kan aneh. Saya katakan, bagaimana mungkin pendapatan kesehatan kemudian diolah menjadi pendapatan daerah, kemudian dikelola menjadi membuat jalan, jembatan, paret dan sebagainya. Saya katakan dari biaya kesehatan. Ini bagaimana pola pikirnya? Dan rasanya, ya mohon maaf ini, sepertinya kita sedang berada di situ dan belum beranjak keluar dari situ. Belum, ya. Tadi Bung Iqbal maupun Bung Timbul mengatakan bahwa setelah beberapa tahun ini tertunda, sekarang keluarlah jawabannya. Dan jawabannya tarifnya meningkat. Nah, kalau begitu sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam sistem pelayanan kesehatan kita ini? Siapa yang harus memegang konsekuensi atas situasi kesehatan masyarakat kita? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah orang per orang warga negara atau sistem? Atau siapa? Ini kan perlu dijawab juga ini. Kalau tidak, kita akan memperpanjang masalah ini hanya dengan mengubah pola tarif, ubah pola tarif, ubah pola tarif. Tetapi tidak menjawab persoalan yang sebenarnya. Dan kualitas kesehatan tidak boleh jadi tidak akan berubah dengan mengubah pola tarif. Bukan itu, ya. Baik, saya sedikit ada slide Bung Teddy ya. Sambil memperkenalkan Opkesindo ini. Izin Bung Teddy, apakah sudah terlihat? Terlihat dong, silakan. Ya, saya perbesar dulu ya. Silakan ditunggu dulu. Ya, ini ya. Jadi sebenarnya tarif pelayanan kesehatan ini untuk apa dan untuk siapa? Sudah terlihat ya? Untuk apa dan untuk siapa? Ini pertanyaan paling penting yang harusnya dijawab. Walaupun di dalam Permenkes nomor 3 tahun 2023 tersebut pada pertimbangan pertama itu jelas tertulis
bahwa di dalamnya itu adalah konteksnya pada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kerangka berpikir menurut cara berpikir Opkesindo sebagaimana yang diminta oleh penyelenggara, kita melihat bahwa 76-77 tahun kita merdeka itu, indikator kesehatan kita itu tidak semakin membaik. Maka pertanyaan baliknya yang ditantang Bung Teddy itu, observe-nya itu adalah, apakah tarif ini jawaban untuk memperbaiki kualitas? Indikator kesehatan ya, bukan kualitas pelayanan. Karena yang paling utama itu adalah kesehatan perorangan. Kesehatan masyarakat seperti apa. Sementara kita tahu di sana banyak terjadi triple burden disease, double burden nutrition, dan berbagai macam problem, termasuk penyakit-penyakit new emerging disease, kan begitu ya. Termasuk juga penyakit-penyakit yang datang dari luar, yang kita tak mampu mengantisipasi, dan kita mengalami problem besar. Termasuk aktivitas alami seperti kebencanaan, kita belum punya kontingensi, ini bagaimana? Pertanyaan pentingnya adalah, bisakah tarif memperbaiki situasi ini? Bisakah tarif memperbaiki? Kok rasanya pola berpikir kita, kalau menjadikan tarif, itu akan membuat orang, oh ya segitu ya, tapi dia nggak merasa respect untuk melihat ke dirinya, saya tidak boleh mengeluarkan Rp1 pun. Untuk itu saya akan jaga kesehatan. Enggak kan itu yang ada dalam pola pikir masyarakat. Karena tidak ada feedback yang membuat mereka gentar dengan tarif ini. Lantas apa yang mesti kita lakukan? Nah, pola berpikir Opkesindo itu berpikirnya itu dari belakang, dari outcome. Jadi memulainya start from the outcome atau start from hasil ya, seperti apa, sehingga dengan demikian kita mari melihat ke belakang. Kalau outcome hari ini kualitas kesehatan tidak berubah, apakah pola tarif bisa mengubah? Kita lihat dalam proses. Nah, di sini tantangan. Opkesindo menawarkan bahwa kalau menggunakan pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya apa yang tertulis di situ? Kalau ini benar-benar dilihat dan diamati, sebenarnya akan menggugurkan semua pasal-pasal dan ayat yang 721 tadi, yang sudah dipaparkan Bung Iqbal tadi itu. Apa itu? Dikatakan di ayat 3 itu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak ada kata-kata mengatakan bahwa kemakmuran diperoleh dari pendapatan yang diperoleh dari pola tarif termasuk pelayanan kesehatan. Jadi konsekuensi penggunaan pasal 17 ayat 3 itu jangan didegradasi sehingga masyarakat menjadi menanggung akibat dari. Nah, ini dia Bung Teddy. Dalam teori kesehatan masyarakat, status kesehatan itu bukan hanya ditentukan oleh upaya kesehatan. Upaya kesehatan itu menurut Michael Bloom itu hanya pada ranking ketiga. Tapi problem utama kita itu ada pada environment. Environment yang tidak bisa ya dilakukan oleh masyarakat, hanya bisa dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Yang kedua, behavior, perilaku. Mabuk-mabukan, siapa yang jual alkohol bebas? Narkoba, di mana-mana, siapa yang bisa memutus mata rantai narkoba ini? Apalagi perilaku, mohon maaf, merokok, sudah nggak tertib, dan Indonesia sudah juara dunia dalam jumlah perokok, dan termasuk perokok termuda. Siapa yang bisa melakukan menghentikan itu? Dan ini berdampak kepada anak yang dilahirkan. Dan yang keempat, genetik. Umumnya sekarang angka prevalensi penyakit tidak menular itu meningkat sangat tajam. Sangat tajam. Kalau dulu serangan jantung, penyakit pembuluh darah itu prevalensinya baru muncul di atas umur 40, sekarang di atas 15 tahun. Artinya ada ratusan juta orang Indonesia itu punya problem kesehatan tidak menular. Itu semua siapa yang melakukannya? Apakah dirinya atau ketidaktahuannya? Kalau bicara ketidaktahuan, apakah boleh kita salahkan masyarakat?
tunggu dulu, kan begitu. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan dalam pola pikir kita menentukan sistem pelayanan kesehatan ini? Harus ada barter. Ketika pemerintah hanya meminta biaya kesehatan, maka masyarakat tidak punya tanggung jawab untuk jaga kesehatan. Tapi kalau pemerintah menanggung biaya kesehatan, nah situ poinnya Bung Teddy ya. Kalau pemerintah berani menanggung semua pola tarif tadi itu, yang saya bayangkan tadi itu untuk apa, untuk siapa pertanyaannya. Seharusnya itu cukup diumumkan, inilah biaya yang akan membayar rumah sakit atas semua biaya kesehatan ini. Sementara masyarakat tidak perlu dikenai pembiayaan. Yang perlu dibiayai adalah biaya pelayanan kesehatan, termasuk untuk petugas kesehatan jenis apapun, ya, dengan upaya mendongkrak kualitas pelayanannya serta ketersediaan teknologi kesehatan. Ini bukan untuk masyarakat. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Ketika biaya kesehatan ini bukan menjadi beban masyarakat, negara bisa memaksakan masyarakat wajib hidup sehat. Kalau tidak, nggak ada yang bisa kita lakukan. Seenaknya saja orang melakukan upaya apa saja. Oleh karena itu, inilah Opkesindo, visinya adalah Indonesia sehat dalam keadilan, konteksnya ke pasal tadi itu, dan adil dalam kesehatan. Jadi kesehatan itu jangan dijadikan beban. Kesehatan itu adalah sebuah kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menjadi sesuatu. Karena itu, jangan bicara tarif kepada masyarakat. Tapi jadikan tarif itu sebagai nilai bayar yang pantas, tentu dengan hitungan yang tepat terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan. Termasuk semua logistik yang dikeluarkan untuk biaya kesehatan. Dan seterusnya, sebagaimana yang ada di bawah ini, maka pada poin yang keempat, ini dot keempat, mendorong percepatan ketersediaan pelayanan kesehatan yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, kata-kata ini adalah tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 47 dan 48. Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan, berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan adalah sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu, jika terpadu menyeluruh, konsekuensinya seharusnya biaya ini lebih didorong kepada penyelenggara pelayanan kesehatan, ya, tetapi bukan kepada masyarakat. Jadi ini harus dipikirkan oleh BPJS, Bung Timbul ya, bagaimana BPJS ke depan itu seperti yang direncanakan sudah saatnya universal coverage, semua dilayani, semua dibiayai, semua di dalam batas nilai kualitas kuantitas yang terbaik. Itulah yang kita harapkan dari setiap perubahan peraturan ini. Nah, bagaimana respon kita terhadap PMK ini? Mari kita diskusikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.